Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfian Andriawan dari kelas D3TT 4203 dengan NIM 67051844065. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum modul 5 Cloud Computing. Nah, di modul kali ini kita akan membahas tentang load balancing Microsoft Azure Virtual Machine dengan pengembangan otomatis. Nah, jadi untuk praktikum kali ini kita akan menggunakan salah satu service yang ada di Microsoft Azure yang namanya load balancing. Untuk praktikumnya sendiri itu eh, nanti di sini kita akan buat beberapa beberapa apa sih namanya resource. Yang pertama kita bikin resource group dulu. Terus nanti kita akan buat eh, default virtual network. Kemudian ada tiga virtual machine, ada juga network security group, kemudian ada public IP, dan ada juga di sini subnet untuk virtual machine-nya sendiri. Nah, dan tak lupa juga kita nanti bakal buat load balancer. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih nanti topologinya seperti ini nih. Langsung saja kita lihat hasil yang telah barusan kita buat. Pertama kita buka dulu di Microsoft Azure. Nah, ini ya tampilan awalnya. Kemudian kita pilih yang ini, yang Cloud Shell. Nah, ini Cloud Shell. Nah, ini ya, sebelum begini itu kita nanti akan disuruh buat storage dulu. Di yes aja. Kemudian kita buka bahan praktikumnya. Bahan praktikumnya itu yang ini, yang script praktikum. Kita buka di Notepad, ini ya. Atau bisa di text editor lain seperti Sublime atau VS Code. Kemudian kita copy semuanya. Kita copy scriptnya semua. Kemudian kita paste ke sini. Kemudian nanti dia akan otomatis running dan membuat resource yang dibutuhkan. Dalam kasus ini yang tadi ya. Kecuali load balancernya. Load balancernya kita buat sendiri. Nah, coba kita tutup dulu terminalnya. Kita masuk ke resource group untuk melihat yang ini. Nah, ini ya tadi yang 3. Yang apa? Resource group yang dibuat di script itu yang di tengah ini, yang atas sama yang bawah ini dia resource group yang terbuat otomatis ketika kita buka Cloud Shell. Seperti itu. Kita lihat di sini resource groupnya, kita group by type. Nah, di sini ada banyak ya. Yang pertama ada virtual machine-nya sendiri. Availability set-nya. Kalau di sini gambarnya nggak ada ya. Iya, tidak ada kalau di sini. Nah, jadi availability set ini dia nanti fungsinya itu membackup virtual machine apabila terjadi lonjakan traffic dari users. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, ada banyak yang dibuat. Ini juga load balancernya kita buat manual tadi. Setelah itu kita bisa melakukan, kalau semuanya sudah disetting seperti yang telah dilakukan pas praktikum. Nah, seperti ini ya, kita setting front end IP, kemudian back end pools, health prop, load balancing rules, seperti itu. Nah, kalau sudah di setting seperti itu, kita bisa melakukan testing pada virtual machine kita. Kita coba buka ya virtual machine-nya. Bentar. Nah, jadi pada kasus kali ini virtual machine-nya sudah terbuat. Nah, untuk script-nya sendiri ini ya, untuk script untuk yang buat virtual machine-nya itu yang ini. Bentar. Ah, yang ini. Yang ini. Ini kenapa ada for num in 123 ini
merupakan fungsi ya untuk membuat 3 virtual machine. Seperti itu. Kemudian kita coba buka virtual mesinnya yang sudah dibuat tadi lewat Cloud Shell. Nah, ini dia. Kita coba buka ya. Nah, ini ya public IP-nya kita copy, kemudian kita paste ke browser. Nah, ini dia di VMC03. Kenapa? Ini kan kita buka yang virtual machine 01. Kenapa yang terbuka virtual machine yang 03? Karena ini dia apa sih namanya itu? Dinamis. Nah, begitu. Jadi nanti kalau misalnya yang server bukan server virtual machine yang pertama itu trafiknya tinggi, nanti bakal dibagi sama load balancer ini usernya. Nah, seperti itu. Coba kita refresh lagi. Nah, tuh berubah kan jadi 2, berubah jadi 1. Nah, seperti itu. Untuk melakukan tesnya sendiri kita bisa menggunakan software yang namanya Web Server Stress. Nah, yang ini. Nah, di sini kita simulasikan ada 1000 user. Nah, ini tesnya udah berjalan tadi 100%. Untuk melihat resultnya atau hasilnya, kita bisa masuk ke di sini ya. Bentar, ini di mana tadi ya? Oh ya, ini di load balancer ya. Kita buka load balancer. Nah, jadi fungsinya load balancer itu tadi ya, membagi user sehingga virtual machine yang ada itu bisa trafiknya bisa stabil. Jadi tidak down kalau tiba-tiba terjadi lonjakan trafik. Kemudian kita masuk ke Insight Preview. Nah, di sini kita bisa lihat ininya, topologinya sudah terbuat. Kita masuk ke View Detail Matrix. Kemudian Flow Distribution. Nah, ini ya. Kita bisa lihat yang awalnya dia datar saja, aman-aman saja. Nah, di sini ada 1000 user yang tiba-tiba mengakses, yang mengakibatkan terjadi lonjakan trafik. Nah, dari segi average-nya sendiri kita bisa lihat ini beda-beda tipis. Untuk virtual machine 01 dia 18,2. Yang 02 virtual machine yang kedua itu dia 2,4. Yang ketiga itu 21,4. Nah, jadi dia bagi 3 untuk usernya. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin sekian dari praktikum kali ini. Penjelasan praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.